Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel Miss Bella Stories. Di stories kali ini aku mau nyeritain lagi kisah mistis yang terjadi. Mungkin di beberapa orang pernah mengalaminya. Salah satunya yang terjadi pada seorang ibu. Jadi kisahnya seperti ini. Tapi bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys, biar channelnya makin mantap. Oke, tekan subscribe-nya dan tinggalkan komentar apabila kalian pernah mengalami hal yang serupa. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kisahnya terjadi pada seorang ibu yang dia itu ditinggalkan oleh suaminya kerja di luar kota. Nah, pada suatu hari, si suaminya itu hilang tanpa kabar. Setelah lama menghilang, ternyata barulah diketahui bahwa si suaminya itu menikah lagi di tempat kerja yang baru. Dia melupakan semua keluarganya. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia setelah habis kontraknya baliklah ke kota istri pertamanya. Di tempat istri pertamanya, dia menikmati kehidupan bersama istri pertamanya itu. Dan lambat laun dia malah melupakan istri keduanya yang ada di sana. Sontak saja itu membuat istri keduanya itu merasa sangat kecewa. Istri keduanya itu menelpon suaminya untuk menanyakan kabar dia dan agar segera menghubungi istri keduanya dan kembali lagi kepada istri keduanya itu. Namun yang mengangkatnya adalah istri pertamanya. Ketahuanlah hubungan mereka. Kemudian dari situ istri pertama dan istri keduanya itu bertengkar hebat. Sampai akhirnya ditutuplah telepon itu. Karena istri keduanya tidak terima dengan keadaan ini, saat suaminya memutuskan untuk tetap berada di istri pertamanya, muncul niat jahat dari si istri kedua. Dia memutuskan untuk mengerjai si istri pertamanya dan keluarganya itu dengan bantuan yang tidak kasat mata. Dia menggunakan jasa seorang dukun untuk mengirimkan santet kepada istri pertamanya. Beberapa hari sebelum kejadian itu, sudah tercium bau-bau yang tidak enak di rumah itu. Tapi hanya beberapa orang saja yang bisa menciumnya. Sampailah pada hari naas itu, di mana saat itu malam hari istri keduanya bersama si dukun itu mengirimkanlah si niat jahatnya, yaitu santet untuk istri pertamanya. Tapi pada malam itu, beruntungnya si istri pertama itu sedang sholat tahajud, benar-benar khusyuk, karena istri pertamanya itu menginginkan keutuhan kembali keluarganya. Naasnya, karena tiba-tiba kan datang tuh cahaya masuk ke dalam kamar si istri pertama itu, dan suaminya itu sedang terlelap di samping si istri pertama. Tiba-tiba karena pas masuk itu istrinya lagi sholat, lagi tahajud, mentalah itu cahaya, itu santetnya. Sayangnya si santet itu masuk salah sasaran, malah ke salah satu anaknya, anak perempuannya, namanya Novi. Nah, tiba-tiba Novi itu teriak sekenceng-kencengnya di tengah malam. Otomatis dong si mamanya itu langsung datang. Dia kaget, kenapa ini anak saya teriak tengah malam. Datanglah ke kamar anaknya, dan kamar anaknya itu dalam keadaan gelap, lampunya pecah mati, rambutnya udah dalam keadaan semrawut. Dia teriak-teriak, bener-bener kejang seluruh tubuhnya. Lalu setelah itu Novi kayak terbangun, tapi tidak seperti Novi yang sebelumnya. Hari itu ibunya segera berdoa dan tidak lama kemudian Novi pun tertidur. Keesokan harinya, tiba-tiba ketika keluarganya mencari Novi nggak ada. Dicarilah kemana-mana, sampai akhirnya terdengarlah suara orang yang nyebur atau sesuatu nyebur ke dalam sumur. Pas dilihat ternyata itu adalah Novi yang meluncur bebas ke dalam sumur itu. Panik dong semua orang di sana. Cepat-cepat ada orang yang nolongin Novi. Jadi pakai bantuan pengaman, pakai tali, ditariklah turun ke bawah dan akhirnya Novi diangkat. Novi hanya tertawa cekikikan. Ketika disadarkan, seperti tidak sadar. Ketika sudah ditampar akhirnya pingsan. Dan dari situ Novi mulailah kehilangan kesadarannya, seperti bukan dirinya.
Pernah juga suatu hari dia itu masuk ke sebuah rumah kosong yang belum selesai dibangun, tapi anehnya rumah itu tidak ada celah untuk masuk. Semua tempat itu, semua rumah itu tertutup rapat dengan dipaku yang kuat, tapi anehnya dia bisa masuk. Sampai akhirnya ketika orang tuanya menyadari bahwa Novi sudah tidak ada di rumah, minta tolonglah sama seseorang yang mungkin memang bisa melihat alam lain gitu ya. Akhirnya Novi itu di rumah ini, di rumah kosong ini, berbondong-bondong lah si ibunya, orang pintar itu dan pemilik dari rumah yang belum jadi itu datang ke sana, dan dihancurkanlah si tutupnya itu karena memang masih dipaku, dibukalah, dan setelah dicari-cari awalnya nggak ketemu, dicari di semua ruangan, di semua bagian itu nggak ada. Tapi ibunya yakin bahwa anaknya itu ada di sini. Ketika dipanggil-panggil, ibunya panggil-panggil sambil nangis-nangis. Tiba-tiba dari tempat yang tadi udah jelas-jelas dicari, Novinya datang. Tapi seperti tidak terjadi apa-apa. Dia datang aja. Akhirnya dibawalah pulang. Walau dibawa pulang juga, Novinya diem aja, tidak memberikan respon apapun. Makan pun tidak mau, sampai akhirnya dia juga tidak bisa berkuliah lagi. Dia keluar dari kuliahnya karena memang seperti Novinya hilang, nggak tahu kemana. Pernah juga Novi ini ditemukan di sebuah batu. Nah, hilang lagi nih anak. Untungnya ada seorang yang lagi mancing, ketemulah, kok itu di batu ada kayak kain geleber-geleber gitu ya. Pas dilihat ternyata itu ada orangnya. Si pemancing itu mengetahui, ini mah kayak tetangga saya. Akhirnya diantarkanlah pulang kepada keluarganya. Udah kebingungan banget, badannya juga semakin kurus karena makannya itu udah gak bener. Akhirnya minta tolonglah bagaimana ini caranya. Berdoalah semua anggota keluarga dan bertanya lagi kepada yang memang mengerti untuk urusan itu, untuk urusan dunia-dunia lain. Nah kemudian dimediasilah. Ini ketahuan bahwa ini adalah kiriman dari istri keduanya. Istri keduanya nelpon lagi. "So, kamu maunya apa?" kata si istri pertama. "Aku mau suami kamu. Suami kamu harus balik sama aku dan meninggalkan." Si istri pertamanya, "Demi anak, sok aja gih suamiku kamu kesana." Tapi suaminya itu gak mau dan memilih lebih dengan keluarga pertamanya. Akhirnya karena suaminya juga kekeh tidak mau, suaminya pun diganggu lah. Tapi suaminya tetap memutuskan untuk dengan istri pertama dan berjuang melawan si istri keduanya itu. Sampai akhirnya adalah satu solusi lagi, namanya ganti. Ada yang menyarankan seperti itu dari hasil bertanya sana sini, kemudian bertanya lah, dan akhirnya menemukan satu nama yang menurut mereka adalah doa untuk kesembuhannya Novi tersebut. Digantilah namanya. Setelah diganti namanya, memang benar Novi tidak kerap menghilang, tidak ada hal aneh dalam diri Novi yang tiba-tiba ada di mana, tiba-tiba ada di sini, ada di sana. Tapi masih tetap belum bisa normal seperti biasanya. Terkadang masih ada suka tengah malam melamun, tengah malam berada di luar, duduk, tengah malam datang, duduk di kursi goyang, masih suka menyanyikan lagu-lagu yang taulah. Tapi setidaknya Novi sudah tidak menghilang-menghilang lagi dan berangsur-angsur pulih. Sekarang ayahnya pun benar-benar sudah mencoba untuk berdamai dengan istri keduanya itu, tapi tanpa kembali lagi. Dan bagi yang pernah mengalami hal serupa, believe it or not, ini memang benar-benar ada. Dunia yang masih seperti ini memang benar-benar ada. Tapi jangan pernah mau terlibat dalam hal yang seperti ini. Tetap dekatkan diri kepada Allah, karena sebaik-baiknya penolong adalah Allah. Oke, saya Miss Bella. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.